Alhamdulillahilladzi amarna bidhibhil udhiyah wa balaghna ila hadzal yawmi min 'ashri dzilhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah dzur rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu syafa'atah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dawil uqulis salimah. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tanamkan dalam hati dan ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hari ini Allah pertemukan kita dengan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah senantiasa menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita laksanakan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai nanti akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi, keluarga serta seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini untuk sama-sama bertakwa kepada Allah dengan berupaya melaksanakan semua yang diperintahkan olehnya dan juga berupaya menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah dan digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Khatib insyaallah akan menyampaikan tema khutbah, yaitu meneladani ketegaran jiwa Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Walaupun ada saudara-saudara kita yang barangkali sudah melaksanakan sholat Idul Adha terlebih dahulu, yaitu kemarin. Kemudian yang menjadi pertanyaan di kalangan banyak kaum muslimin terkhusus, yaitu ketika pelaksanaan puasa Arafah. Ternyata kalau kita berhari raya hari ini,
Lantas kemarin kita berpuasa sunnah Arafah, ternyata bertepatan dengan perayaan Idul Adha yang dilaksanakan di Arab Saudi. Yang jadi pertanyaan, apakah puasa Arafah tersebut sah sementara tidak bertepatan dengan orang yang wukuf di padang Arafah? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah muncul dari dulu sebelum kita sekarang ini. Bahkan sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang. Dan yang harus diketahui hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah puasa Arafah yang Allah perintahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah Islam, yaitu diperintahkan di tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka di tahun keduanya Allah perintahkan kepada baginda Nabi untuk melaksanakan syariat Islam, di antaranya puasa Arafah, salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah Idul Adha. Kemudian di tanggal 9 di tahun ke-9 tahun Hijriah baru Allah perintahkan, Allah syariatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Dan itulah haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan haji wada. Dan beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat sejarah ini, berarti puasa Arafah pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah sudah dilaksanakan dari tahun kedua Hijriah, sementara pelaksanaan ibadah haji baru dilaksanakan di tahun ke-10 Hijriah. Maka tidak menjadi masalah kalau puasa Arafah berbeda dengan Arab Saudi. Kemudian alasan yang kedua, bahwa perbedaan waktu negara kita dengan Arab Saudi berbeda. Arab Saudi kita lebih dahulu 4 sampai 5 jam, dan Arab Saudi lebih belakang. Kita lihat ketika puasa Ramadan misalnya, ketika kita berbuka puasa, maka kita sudah berbuka puasa, adzan maghrib sudah dikumandangkan. Di Arab Saudi belum kumandang adzan maghrib. Bahkan kalau kita melihat di televisi pelaksanaan sholat tarawih, ternyata dilaksanakan sekitar jam 12 atau jam 1 dini hari baru dilaksanakan sholat tarawih di Arab Saudi. Kalau kita mengikuti puasa, aturan puasa buka, sahur dan buka mengikuti Arab Saudi, tentu puasa kita tidak sah karena waktunya berbeda. Maka dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan hukum, dengan kaidah wilayatul hukmi. Setiap wilayah memiliki otoritas hukum. Di negara kita saja berbeda-beda waktunya. Orang Jawa buka puasanya, Jawa Barat, Jawa Tengah berbeda dengan orang yang berada di sebelah timur. Tentu kalau mengikuti semuanya buka puasa seperti yang di televisi, adzan waktunya DKI Jakarta, puasanya tidak sah karena berbeda waktunya, apalagi dengan Arab Saudi. Maka perbedaan hal semacam ini sebetulnya tidak harus diperdebatkan. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang melaksanakan terlebih dahulu dengan alasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, itu sah-sah saja. Dan kita yang mengikuti aturan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam sidang itsbat, mudah-mudahan ini merupakan ketentuan yang Allah pilih dan yang paling tepat, karena melalui kajian-kajian teknologi yang semakin canggih hari ini. Hadirin sidang sholat Id,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang ketiga alasannya, bahwa sejarah tentang puasa Arafah itu, ketika Nabiuna Ibrahim alaihissalam bermimpi di malam ke-8, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Nabiuna Ismail. Malamnya bermimpi, esok harinya Nabiuna Ibrahim ragu, bimbang, gelisah, berpikir apakah mimpinya semalam itu minallah atau minasyaiton, atau mimpinya tersebut apakah mimpi datang dari Allah atau hanya sekedar mimpi, bahkan mungkin mimpi itu mimpi dari setan datangnya. Nabiuna Ibrahim tanggal 8 Dzulhijjah gelisah, berpikir, maka berfikirnya, gelisahnya Nabiuna Ibrahim itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah artinya berfikir, tarwiyah artinya ragu. Nabiuna Ibrahim tanggal 8 masih ragu ketika mimpinya itu apakah mimpi benar-benar perintah Allah atau datangnya dari syaitan. Malam ke-9 Nabiuna Ibrahim mimpi kembali dengan mimpi yang sama. Maka keesokan harinya baru hatinya mulai memiliki keyakinan bahwa mimpi malam tadi adalah dengan mimpi yang sama di malam sebelumnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahuinya Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu adalah perintah Allah, maka disebut dengan hari Arafah. Arafah artinya mengetahui. Mengetahuinya Nabi Ibrahim bahwa mimpinya itu adalah benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Oleh karena itu puasa Arafah itu dilaksanakan bukan karena wukuf di padang Arafah, tapi karena tanggal 9 bulan Dzulhijjah, karena hari itu disebut hari Arafah. Maka malam ke-10 Nabiuna Ibrahim pun bermimpi, mimpi yang sama. Maka hari ke-10-nya oleh para ulama ditetapkan bahwa hari itu disebut dengan Yaumun Nahr atau Idul Adha, hari penyembelihan, yaitu penyembelihan putranya Nabiuna Ibrahim yaitu Ismail alaihissalam. Maka hadirin sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang mengharukan dan menyedihkan ini dicatat oleh seorang ulama yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Bagaimana kisah yang menegangkan dan mengharukan antara seorang ayah dan anak, yaitu Nabiuna Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabiuna Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail ke satu tempat yang jauh dari kediamannya, dan ada dialog dari hati ke hati, dari hati seorang ayah kepada anaknya, yang mana anaknya ini dinantikan bertahun-tahun. Bahkan ketika muncul, ketika hadir, datang perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Menurut riwayat, saat itu Nabiuna Ismail sekitar umur 7 tahun. Dalam riwayat lain, Nabiuna Ismail hari itu saat itu berumur 13 tahun. Seorang anak, seorang putra yang sebetulnya keadaannya, kehadirannya, keberadaannya sedang dinikmati dan disenangi oleh orang tuanya. Hari itu Nabiuna Ismail alaihissalam, seorang anak yang berusia 7 tahun, sudah pandai berdialog dengan dialog yang memiliki hikmah yang luar biasa, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran dialog ini. Ketika Nabiuna Ismail alaihissalam, Nabiuna Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalam surat As-Saffat ayat 101, falamma balagos sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ketika usia Ismail sudah mulai balik, maka Ibrahim berkata kepada Nabiuna Ismail, ya bunayya, wahai anakku, kenapa aku ajak,
Kenapa engkau ayah ajak ke tempat yang sunyi dan sepi seperti ini? Karena semalam, bahkan beberapa malam, 3 malam berturut-turut, ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara. Kira-kira apa pendapatmu wahai anakku? Maka apa jawaban Nabiuna Ismail yang saat itu baru berusia 7 tahun? Nabiuna Ismail menjawab, qala ya abatif alma tu'mar. Tanpa ada ragu, tanpa ada sanggahan, tanpa ada ngeles, seorang anak itu menjawab, ya wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, ma tu'mar, tu'mar, laksanakan ayah, jangan ragu, laksanakan. Insya Allah satajiduni insya Allahu minas sabirin. Maka insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai anak yang Allah golongkan sebagai anak yang sabar, sebagai anak yang berjiwa besar dan kuat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiuna Ismail sudah berada di tempat itu, beliau menyampaikan juga kepada ayahnya, ya abatishdud, ya abatishdud ribati fi kailat torib. Wahai ayahku, sebelum kau laksanakan perintah itu, kata Nabiuna Ismail, kencangkan ikatan yang mengikat tubuhku, ikat dengan kencang, agar supaya aku tidak bisa bergerak. Kemudian kata Ismail, waqfuf anni thiyabak, sing-singkan bajumu ayah. Kenapa harus dising-singkan wahai anakku? Kata Nabiuna Ibrahim, la yantadih alaiha syai'un min dami, takutnya ada darah yang memercik, mengotori bajumu wahai ayahku. Fatarahu ummi fatahzan, kalau seandainya darah itu yang ada di bajumu, yang berasal dari darahku, terlihat oleh ibu, maka bagaimana sedihnya ibu. Kemudian wastajid syafarotaka, asah goloknya sampai tajam. Wa asri imraraha ala halki, dan ayah percepat ketika golok itu terkena leherku, percepat dalam penyembelihannya, karena liyakuna ahwan, supaya mempermudah rasa sakit yang aku rasakan. Fa innal maut syadid, karena kematian itu sangat dahsyat wahai ayah. Waqra ala ummi salami, dan jangan lupa sampaikan salam kepada ibu. Wa in ra'aita an tarudda qamisi ala ummi, kalau seandainya ibu menginginkan bajuku ini, berikan ayah, berikan kepada ibu supaya mempermudah jawaban ketika ibu bertanya tentang aku. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya? Kata Nabi Ibrahim, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Tidak ada pertolongan yang lebih besar wahai anakku kecuali kehadiran dan jawaban yang kamu ucapkan tadi. Kalau tidak kau mengucapkan hal seperti itu, ayah tidak akan bisa setegar dan sekuat ini. Maka thumma akbil alaihi yuqabbilu wa qad rabatahu wa huma yabkiyan. Kemudian antara anak dan ayah ini saling berpelukan dan tidak bisa menahan tangis yang luar biasa. Bagaimana tidak seorang anak melihat, bahkan bukan hanya melihat, melakukan penyembelihan terhadap anaknya, dan juga anaknya pun merasakan yang sama. Wa huma yabkiyan. Kemudian kata Ismail, di saat-saat menegangkan itu, Ismail berkata lagi kepada ayahnya, wahai ayahku, telungkupkanlah dulu wajahku hingga tak terlihat olehmu wajah ini, karena bisa saja dengan terlihatnya wajah aku, anakmu ini wahai ayah, engkau tidak
bisa melaksanakan perintah itu karena engkau merasa iba. Dengan perasaan tersebut mungkin bisa jadi penghalang untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiuna Ibrahim pun melaksanakan apa yang diminta oleh anaknya Nabiuna Ismail. Ditelungkupkanlah wajahnya sehingga Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya. Dan ketika pisau golok ditempelkan ke leher Nabiuna Ismail kemudian ditarik untuk disembelihnya, maka dengan tarikan yang pertama ternyata dengan izin Allah itu golok tidak mampu untuk menyembelih lehernya Ismail. Tidak mempan goloknya. Digesek lagi goloknya, tidak mempan. Kemudian Nabi Ibrahim mengasah lagi goloknya sampai semakin tajam. Ditempelkan lagi kepada lehernya Nabiuna Ismail. Ditarik lagi goloknya, ternyata masih tidak mempan. Masya Allah. Maka ketika itu Allah baru turunkan ayat berikutnya, wa nadainahu ya Ibrahim. Allah memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpimu itu. Mimpimu itu benar, itu perintah Allah dan kamu melaksanakannya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan ini adalah ujian yang sangat nyata wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Karena engkau sudah mampu melaksanakan perintah itu, maka kata Allah ganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar yang Allah turunkan dari surga. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan ritual yang kamu laksanakan ini akan aku tinggalkan sebagai penerus, sebagai ritual yang dilaksanakan oleh orang-orang setelah kamu sampai hari kiamat. Maka ritual yang dilakukan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam kita laksanakan hari ini setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu ternyata ketegaran Nabiuna Ismail alaihissalam, seorang anak yang berusia 7 tahun, bahkan menurut riwayat 13 tahun, mampu menerima perintah Allah yang luar biasa tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabiuna Ismail kepada ayahnya juga membuat seorang ayah menjadi tegar dalam melaksanakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, yakinlah bahwa Allah sudah siapkan pertolongannya di balik itu semua. Allah tidak akan pernah menimpakan satu beban kepada umatnya kalau umatnya tidak mampu menerimanya. Oleh karena itu beban ujian yang kita terima saat ini semata-mata itu adalah ujian dan beban yang sesuai dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malana innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.